SCTP tadi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini adalah persiapan yang nantinya akan disampaikan oleh Korlantas Polri terkait dengan persiapan kebijakan nantinya pada saat proses arus mudik Lebaran 2024, yang mana akan ada beberapa kebijakan yang nanti akan disampaikan berikut ini. Pukul 14:40 ya, yang seharusnya jadwal jam 14 tadi kita laksanakan kontraflow di kilometer 47 sampai dengan 72, kemudian one way. Ini mengingat hasil traffic counting di 57 selama 3 jam berturut-turut, mulai jam 12, 13, jam 14 tadi, ini angkanya masih ada di 3.000 sekian, artinya masih di bawah 5.000. Parameter kita melakukan kontraflow. Kemudian kita lihat dari pantauan CCTV di Rorotan, Cawang, Jati Asih, ini juga masih landai ya arus lalu lintasnya. Kemudian anggota yang di lapangan juga melaporkan untuk antrian di gerbang tol, kemudian di jalan juga ini masih landai. Memang ada beberapa hambatan di 164, itu ada kecelakaan sehingga mengakibatkan perlambatan. Itu semua kita sudah lakukan kontraflow sepenggal ya di 164 dan sekarang sudah lancar. Jadi mengingat hasil traffic counting, kemudian hasil pantauan CCTV dan laporan dari anggota di lapangan, untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini termasuk penerapan GAG ini kita masih menunggu perkembangan arus lalu lintas ya. Jadi kemungkinan nanti setelah buka puasa ini akan ada peningkatan ya, kita bersama-sama memantau nanti ya. Jadi untuk sementara kita tidak lakukan rekayasa lalu lintas terlebih dahulu. Untuk pembatasan angkutan barang tetap dilaksanakan. Ya betul, rest area menjelang maghrib ya, sholat maghrib, kemudian makan malam, nanti itu akan penuh. Ya akan penuh dan kita sudah siapkan anggota juga untuk mengelola itu. Dari normal ini ya, dari normal ada peningkatan sekitar 12%. Ya, jadi 12% ini belum sampai ke per jamnya sampai 5.000. Ya, dari normal. Ya, kita berharap sih semuanya flat ya, tidak ada puncak. Karena kita sudah coba menerapkan ganjil genap, mudah-mudahan tidak di tanggal 6 dan tanggal 8 nantinya. Kalau masyarakat mengikuti aturan arahan kita, ini saya yakin akan flat nanti. Ya, di setiap tanggal bisa terisi. Itu tanggal 6 dan 8. Ya, untuk mudik ya. Arteri udah mulai padat tadi kami atau di Palimanan, kemudian di mana Karawang, melalui CCTV kita ini masih lancar, cuman udah mulai padat, terutama untuk sepeda motor. Untuk Gentong, Limbangan, Melangbong ini masih lancar juga. Ya. Pelabuhan tadi malam, ya tadi malam memang ada mungkin truk 3 sumbu ini kan hari ini sudah dibatasi, ada volume yang meningkat sehingga harus antri menunggu kapal merapat. Tapi sekarang masih cenderung normal di 3 pelabuhan itu. Ya. Betul, kita akan sampaikan nanti. Kita kan ini terus ikutin tiap jam, kalau 3 jam berturut-turut sudah masuk kuning, nah kita lakukan. Ya. Oke. Ya. Kita mendapat informasi dari teman-teman PUPR itu untuk sementara tidak bisa dilalui ya, makanya kita alihkan dari Cigombong kita alihkan ke arteri. Begitu ya di kilometer 72 kalau nggak salah ya, itu juga kita tutup
Jadi tidak dilalui untuk Bocimi ini. Itu kita ke arteri, kita pagar betis arteri. Karena normal aja ini cukup padat arteri di sana. Tapi di sana kan jalur aglomerasi aja, ya, dan wisata nanti, ya. Cukup ya teman-teman. Ya, itu kita sudah arahkan jajaran, ya, ada penundaan setelah libur bersama, ya. Nggak apa-apa, diampuni. Ya, oke, terima kasih. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan pers yang disampaikan oleh Kakor Lantas Polri Aan Suhanan yang menyatakan bahwa untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas mulai dari one way dan juga ganjil genap seperti yang sudah dirilis ini belum diberlakukan karena melihat situasi dan kondisi di lapangan di sejumlah arus lalu lintas ini juga masih dipantau normal begitu, jadi belum perlu untuk dilakukan beberapa rekayasa lalu lintas seperti one way arus mudik lebaran 2024 yang seyogyanya harusnya diberlakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya akan diberlakukan jika kondisi di sejumlah ruas yang biasa dilalui oleh para pemudik ini ketika sudah 3 jam berturut-turut masuk dalam indikator kuning, baru kemudian rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow dan juga ganjil genap ini baru nantinya akan diberlakukan. Sementara untuk kawasan yang kemarin sempat mengalami lumpuh atau ditutup yaitu tol Ciawi Sukabumi yang kemarin sempat longsor itu juga kemudian masih ditutup hingga sampai saat ini sehingga dari Cigombong ini dialihkan ke jalur-jalur arteri. Dan pemirsa, itulah tadi singkat informasi terkini soal arus mudik dan kita akan jeda sejenak dan nanti breaking news Metro TV akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.